sahabat Cermai, saya Nabila, psikolog klinis di Rumah Sakit Cermai. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, hari ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Bicara masalah tentang kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa, ini sebetulnya sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan fisik. Mengapa demikian? Karena mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif, sehingga tujuan kita, tubuh kita ini akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan akan mempengaruhi cara berpikir, juga merasakan dan berperilaku. Kesehatan mental yang baik juga membantu menentukan kita dalam mengelola stres yang berhubungan dengan orang lain dan membuat sebuah pilihan. Tanda-tanda gejala apabila kita memang mengalami isu kesehatan mental itu ada beberapa gejala ya. Perlu dipahami, gangguan kesehatan mental ini sebenarnya adalah suatu kondisi yang umum terjadi, sama seperti penyakit fisik ya, seperti itu. Gangguan kebiasaan mental juga perlu diatasi. Jadi tidak hanya penyakit fisik saja yang perlu diatasi, tetapi ketika kita mengalami masalah terkait dengan kondisi psikologis kita atau kesehatan mental kita, tentunya juga kita perlu aware akan hal tersebut dan akan lebih baik jika segera diatasi. Dan beberapa gejalanya itu seperti merasa sedih berkepanjangan. Sebenarnya sedih itu adalah suatu hal yang wajar ya, karena sedih itu merupakan suatu bentuk emosi. Namun jika kita mengalami sedih dalam durasi waktu yang cukup panjang dan kadang tanpa sebab yang jelas, kita memang perlu untuk mengecek kondisi psikologis kita atau kesehatan mental kita. Kemudian gejala berikutnya adalah merasa lelah, tidak bergairah ataupun tidak berenergi, dan mungkin juga bisa mengalami masalah tidur. Selain itu juga sering marah berlebihan ya, atau mungkin bisa disebut juga kita cenderung lebih emosional ataupun sensitif. Kemudian gejala yang lain adalah merasa putus asa dan tidak berdaya, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan mungkin yang sampai pada gejala yang lebih ekstrim lagi itu seperti memiliki pikiran untuk bunuh diri, atau bahkan sampai bisa mengalami halusinasi ataupun delusi. Nah, jika sahabat Cermai mengalami beberapa gejala tersebut, ada baiknya segera melakukan check up kesehatan mental. Jadi kalau kita bicara tentang self-diagnosis, sebenarnya self-diagnosis itu apa sih? Kita perlu pahami dulu arti dari self-diagnosis tersebut ya. Jadi self-diagnosis ini adalah mendiagnosis diri sendiri. Jadi mencari tahu tentang sesuatu yang terjadi tentang diri kita gitu ya. Apakah diri kita ini mengalami sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri. Jadi informasi yang dicari itu berdasarkan dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian berbahaya nggak sih seperti itu ya kan? Sebenarnya kalau cari informasi itu wajar-wajar saja ya, tapi kalau sifatnya sudah berlebihan dan ekstrim itu jatuhnya bisa berbahaya. Nah, bahayanya itu apa? Bahayanya itu karena dengan kita mencari tahu informasi berbekal dengan informasi yang dimiliki diri sendiri, tentunya hal ini bisa berbahaya karena asumsi kita ini bisa saja salah, seperti itu. Kita kan nggak tahu ya benar atau salahnya seperti apa, karena yang make sure diri kita sendiri, seperti itu. Nah, salah diagnosis ini juga bisa berbahaya karena kita cenderung mengambil pengobatan atau treatment yang salah. Pilihannya itu dapat mengalami kondisi kesehatan mental yang lebih parah, seperti itu ya, kalau seandainya kita salah dalam melakukan pengobatan atau treatmentnya. Jadi akan lebih baik kita ketika kita memang punya isu terkait kesehatan mental atau apapun itu ya, lebih baik kita tanya kepada langsung profesional, seperti itu. Oke, kalau misalnya bicara terkait dengan sosial media ya, memang di era sekarang ya, eranya zamannya kan udah canggih ya, memang semua
itu sudah serba internet seperti itu, kita sudah terbiasa atau tersodorkan dengan digitalisasi seperti itu, sehingga yang namanya sosial media ini memang erat sekali kaitannya dengan kalangan milenial. Dan tentunya sosial media ini punya banyak pengaruh ya, baik dari sisi positif maupun negatif. Nah, pengaruh sosial media untuk kesehatan mental di kalangan milenial ini seperti apa sih gitu kan. Jadi sosial media ini memang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya untuk kaum milenial. Di satu sisi keberadaan sosial media ini memang dapat membantu kaum milenial untuk mengembangkan kesempatan dalam berkomunikasi, berteman, ataupun mengejar apa ya, kayak semacam minat atau kita punya keinginan seperti itu. Nah, namun di sisi lain ternyata sosial media ini juga punya pengaruh yang negatif seperti itu, khususnya di kalangan milenial. Contohnya adalah seperti cyberbullying ya. Jadi sekarang banyak sekali perilaku-perilaku cyberbullying yang bisa kita lihat ya. Misalnya mungkin membuli lewat sosial media, atau misalnya ada juga perilaku jadi seperti membandingkan diri dengan orang lain di sosial media seperti itu. Sehingga banyak hal-hal yang artinya pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi dari sosial media ini kalau kaum milenial ini tidak bijak dalam menggunakan sosial media tersebut gitu ya. Contohnya tadi cyberbullying ataupun perilaku jadi membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Kemudian juga mungkin jadi tidak punya manajemen waktu yang baik gitu. Jadi kadang kita terlalu asik sosmed sampai untuk kegiatan rutinitas kita sehari-hari itu jadi terabaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk kapan ya kita perlu check up kesehatan mental? Misalnya kita perlu ke profesional, misalnya contoh misalnya kapan sih saya perlu konsultasi ke psikolog gitu kan. Nah, beberapa tanda ya yang harus kita kenali dari diri kita sendiri kapan seharusnya kita melakukan check up ke psikolog. Yang pertama adalah saat kita sedang mengalami kondisi emosi sedih yang berkepanjangan tadi ya. Jadi merasa sedih dalam jangka waktu yang cukup panjang itu memang tidak baik ya, artinya mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan kondisi psikologis kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stres yang berkepanjangan. Jadi tadi yang pertama kan sedih yang berkepanjangan. Nah, yang kedua jika kita mengalami stres yang berkepanjangan itu juga ada baiknya kita segera melakukan check up kesehatan mental. Beberapa ciri fisiknya itu seperti kita gampang lelah ya, atau mungkin bisa mengalami insomnia ataupun kurang tidur ya, seperti itu. Cemas, gelisah, nah itu juga merupakan beberapa ciri kalau kita mengalami gejala stres dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian juga yang ketiga adalah kecemasan yang berlebihan, seperti itu ya. Cemas itu boleh nggak sih? Tentu saja boleh gitu kan. Cemas itu kan adalah reaksi dari diri kita ya ketika kita mengalami stresor seperti itu. Cemas itu bisa menjadi hal yang positif tapi juga bisa menjadi hal yang negatif. Nah, ketika si kecemasan ini terjadi secara berlebihan, nah ini merupakan hal yang kurang lebihnya ini tidak sehat juga, seperti itu sahabat sehat. Jadi gangguan kecemasan ini biasanya ya ditandai dengan misalnya tangan gemetar, detak jantung berdegup lebih cepat, atau misalnya keringat berlebih, seperti itu, sering merasakan gelisah, bahkan insomnia juga itu merupakan beberapa gejala kecemasan yang berlebihan. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu, ada baiknya juga kita melakukan check up kesehatan mental. Kemudian yang keempat adalah suasana hati yang berubah drastis gitu. Jadi kalau bisa dibilang mungkin mood kita yang fluktuatif gitu kan. Kita kan memang punya mood itu kan kondisi emosi kita ya gitu. Tapi kalau misalnya jatuhnya itu frekuensinya itu naik turun ya gitu, dari senang sedih terus senang lagi atau sedih lagi gitu, terjadi dalam jangka waktu yang sangat cepat gitu, akan lebih baiknya juga kita melakukan check up kesehatan mental seperti itu. Kemudian juga memiliki rasa curiga ya, rasa curiga yang berlebihan terhadap orang. Jadi bawaannya curiga terus sama orang lain, nggak percaya gitu sama orang lain. Nah, ada baiknya juga kita melakukan check up kesehatan mental apabila kita memiliki gejala tersebut.
Lalu juga mungkin kalau yang parah ya, itu bisa sampai kita sering merasakan ada halusinasi, baik halusinasi visual ataupun auditori, dan bahkan mungkin sampai melakukan tindakan yang melukai diri kita sendiri, atau mungkin ini apa ya, yang identiknya sekarang tuh self harm gitu, sahabat sehat. Nah, ketika kita ada gejala-gejala tersebut, akan lebih baik kita langsung segera untuk melakukan check up kesehatan mental, bisa ke psikolog ataupun mungkin bisa ke psikiater. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, tentunya di sini saya juga ingin berbagi tips ya, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental ini merupakan satu hal yang memang bersatu padu gitu. Jadi ibaratnya harus saling sinkron satu sama lainnya. Nah, tips untuk menjaga kesehatan mental yang pertama adalah biasakan untuk kita bisa berpikir positif gitu ya, pada diri sendiri. Jadi dengan memberikan kalimat-kalimat yang positif pada diri sendiri, hal ini tentunya akan membuat kita lebih optimis ya. Jadi cobalah kasih mantra-mantra, hal-hal positif pada pikiran kita yang tentunya akan membuat kita lebih positif dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Seperti itu, biasa ini misalnya ketika kita bangun tidur, kita boleh bercermin di depan kaca, kemudian kita ucapkan, saya semangat, hari ini saya akan menjalani aktivitas dengan baik, saya sehat, saya kuat. Jadi kasih mantra-mantra yang positif untuk diri kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tuliskan hal-hal yang patut untuk disyukuri ya. Jadi kalau istilahnya itu kita bikin gratitude journal ya. Gratitude journal itu adalah semacam jurnal kebersyukuran, sahabat sehat semua. Jadi kadang ya kita ini cenderung lebih refleks pada peristiwa atau pikiran negatif. Nah, cara untuk melatih bagaimana sih kita bisa senantiasa berpikir positif itu adalah salah satu treatmentnya dengan membuat jurnal kebersyukuran. Jadi apa saja sih hal-hal yang sudah kita syukuri setiap harinya, hal-hal baik yang sudah terjadi setiap harinya itu apa? Nah, bisa tuh kita tuliskan dalam jurnal kebersyukuran seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah fokus pada satu hal pada satu waktu. Jadi kita biasain yuk untuk belajar fokus pada suatu kegiatan yang sedang kita lakukan. Contoh nih misalnya untuk kegiatan kecil aja ya, seperti misalnya ketika kita sedang makan. Kadang ya kita kalau lagi makan, kita makan nih, tapi pikiran kita tuh jauh kemana-mana. Nah, biasakan kita untuk bisa fokus pada situasi dan kondisi saat kita makan. Rasakan makanan tersebut gitu kan, enak atau tidaknya gitu, benar-benar diresapi. Jadi apapun kegiatan yang sedang kita lakukan, kita belajar untuk fokus pada kegiatan tersebut di satu waktu. Mungkin kalau istilah kerennya itu disebut dengan mindfulness ya, sahabat sehat semua. Nah, kemudian juga selain itu, tips menjaga kesehatan mental yaitu dengan berolahraga. Tentunya olahraga ini punya banyak sekali manfaat ya, tidak hanya untuk kesehatan fisik tapi juga untuk kesehatan mental. Karena dengan olahraga ini kita bisa melepaskan endorfin yang membantu untuk mengurangi stres ya, dan meningkatkan suasana hati yang positif seperti itu. Kemudian juga tips untuk menjaga kesehatan mental yang lain adalah dengan lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dengan kita merasa kita berguna untuk orang lain, tentunya hal itu akan mempengaruhi suasana hati kita menjadi lebih positif. Percaya deh, ketika kita bisa berbuat baik dengan orang lain, kita akan merasa lebih mengapresiasi diri kita sendiri bahwa kita ini punya kebermaknaan, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Baik sahabat sehat semua, mungkin itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan terkait dalam menjaga kesehatan mental kita ya. Harapan saya adalah semoga kita semua bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik dengan baik, bisa aware terhadap kondisi kesehatan mental dan fisik kita untuk kehidupan yang lebih baik. Salam sehat sahabat cermat.